Ajak betul mencari ikan sekarang, Wak. Berangkat 3 hari 3 malam, seekor pun tak dapat, Wak. Ya betul. Ini mak nak kita tanya ni dengan budak SMK pelajaran ni. Tentu dia tahu. Iya, selama ni kita cuma ngandalkan nengok angin. Nengok bulan, terang tidak bulan. Mencari titik dia mana ikan banyak tak dapat, Wak. Mumpung ini ada SMK pelajaran, kesempatan kita bertanya, Wak. Oh ya, itulah yang aku cakap tadi tu. Untung-untung dia mau bagi alat dengan kita. Ya tak? Mahal tu. Hah, mahal? Ya, setidak ilmu jadilah. Itu yang penting. Amak. Yuk. Ini dia. Inilah dia. Itu pakai putih-putih apa tu, Pak? Hah? Oh, nak bersuluk? Ya. Itu apa pun kapal ni? Hah? Mana Banyak kapal? kapal. Itu kapal rebang. Dari mana, Bang? Kami dari laut, Bang. Jauh main ke sini, Bang. Apa cerita tu? Cari ikan, Bang. Oh, cari ikan. Ha. Sini kira-kira nak ada apa hajat, Bang? Tak ada ajak. Tak Main ada, aja. Oh, gitu. Kami ada orang kenduri tadi. Oh. Kita sedang belajar nih, Bang. Oh, belajar apa tu, Pak? Alat navigasi elektronik. Oh. Alat navigasi. Untuk apa alat navigasi tu, Pak? Yang jelas alat-alat ini digunakan untuk pelayaran, memudahkan untuk memudahkan kapal kita melakukan pelayaran. Ini yang kami nak tahu ni. Engkau main jadi- tebak-tebak aja, main arung-arung ada, mana ada yang kat dalam kau tak tahu. Oke. Jadi mau ikut belajar sama kami? Boleh, Pak? Bayar, Pak? Oh, gratis. Oh, gratis. Gratis. Untuk masyarakat kita gratis belajar. Oke, Abang, ini adalah ruang laboratorium nautika sekolah kami. Nah, di Nautika sini- itu apa, Pak? Nautika itu kalau kapal kita kan ada bagian deck, bagian atas, nakoda, kemudian mualim 1, 2, 3, kemudian ada jurumudinya, itu orang nautika. Nanti kalau orang engine dia bagian mesin. Nah, jadi keilmuan sekarang ini kita akan pelajari beberapa alat navigasi yang digunakan di kapal untuk mempermudah proses pelayaran kita. Nah, gitu. Ini ruangannya. Tapi kalau nak tahu di mana tempat banyak ikan bisa tak? Oke. Kami itu yang penting nelayan ni, Bang. Oke. Bagaimana cara mengetahui? Biasanya kami, Bang, kalau nak ketahui itu senang. Di mana orang masak ngisi kolam tambak itu banyak ikan, pasti banyak ikan. Oke, itu memang dibuat, Bang, ya. Iya, Tapi kan yang alami kita tidak tahu kalau di laut. Macam mana, Ki? Cara mengetahui? Saya, Pak, kalau di atas kapal, Pak, biasanya kalau nelayan-nelayan yang punya kapal yang besar, mereka sudah menggunakan alat yang canggih, Pak, untuk mengetahui sekelompok ikan di mana letak suatu ikan yang banyak. Dia bisa mengetahui, Pak. Alatnya itu ekosonder, Pak. Ekosonder. Jadi budak mana ni? Ekosonder itu alat untuk mendeteksi. Oh, alah. Itu untuk mandi tu, ha. Aku tak tahu. Sawer. Itu radar, Bang. Yang betul-betul itu radar. Oh iya. Ekosonder. Ekosonder. Namanya, Pak. Biasanya kalau kapal-kapal besar, misalnya kapal-kapal yang berlayar di lautan Cina, lautan lepas, mereka menggunakan ekosonder, Pak, untuk mengetahui segerombol ikan, Pak. Di mana letak banyak ikan, Pak. Oh, gitu. Jadi harga berapa tuh kira-kira? biji tu. Harga. Apa, Pak? Harga ekosonder. Nah, kalau harganya saya kurang tahu berapa, Pak. Saya cuma tahu fungsi ekosonder itu. Oh. Yang dijual second ada orang. Nah, mau tahu Saya bisa, kurang tahu. bisa kredit itu maklum lah. Kami kadang dapat ikan, kadang tidak kan. Oh, iya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tukwan Channel. Cici, tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini kita akan menampilkan informasi sesuai dengan tema Tukwan Channel, media komunikasi dan informasi dan masalah-masalah yang aktual. Sore ini kita akan memperbincangkan lagi dan melanjutkan lagi apa yang menjadi program pemerintah daerah Provinsi Riau, itu Pak Gubernur kita mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 6 tahun 2022 menuju pendidikan vokasi. Sekarang saya berada di lapangan mengecek mengetahui sejauh mana persiapan pendidikan vokasi ini. Teman, pada hari ini saya mengundang tokoh pemidi kita yang cukup lawak di Provinsi Riau, khususnya budak siap. Ini. Pertama saya perkenalkan yaitu Pak Zul Wak Zul.
Assalamualaikum Pak Jul. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, bro. Ya, so ya. Kemudian bersama dengan Wak Din. Assalamualaikum Wak Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita kampung kita? Oh hebat kampung kita Pak, maju terus. Oh, maju terus ya. Tak mundur. Tak mundur. Bagus. Alhamdulillah. Iya. Pokoknya maju. Maju. Dan kemudian didampingi oleh guru sekolah menengah kejuruan pelayaran Pak Sutrisno. Tustisno ya. Assalamualaikum Pak. Apa kabar? Oh, sehat. Sehat ya. Nah, sehat. Nah, kemudian berdampingan dengan siswa ya. Iya. Namanya Eki Dedi A. Ya. Wah, sudah berapa lama? Saya bersekolah di sini sudah 3 tahun itu. 3 tahun ya. Berarti ini tahun terakhir. Ya, tahun terakhir saya di sekolah ini tuh. Wah, luar biasa. Nah, demikianlah perkenalan kami, cincin tuan-tuan sekalian. Sekarang saya ingin tanya nih, terutama pada guru yang mengajar di SMK pelayaran ini ya. Cikgu, kan cikgu tahu adanya peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang pendidikan vokasi. Tahu kan? Sudah tahu. Nah, di mana tujuan nanti pendidikan vokasi ini untuk penguatan terhadap anak-anak yang tamat SMK yang bisa terampil dan nanti bisa langsung menyerap tenaga kerja. Ya? Nah, tujuannya itulah yang tidak adalah penguatan pendidikan dan pelatihan itu disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Sekarang yang tanya saya, bagaimana kesiapannya? Silakan, cikgu kan. Oke, baik Tuan, terima kasih. Jadi menghadapi tantangan global di dunia kerja yang saat ini, kita mempersiapkan sebagai dunia pendidikan khususnya di SMK, khususnya di bidang pelayaran tuh. Ya. Nah, jadi ini anak-anak kita latih memang ready untuk bekerja di kapal, khusus di kapal sebagai ABK atau anak buah kapal. Nah, di sini juga kita melatih mereka pertama dari sisi kedisiplinan, kemudian keilmuan mereka, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kesiapan diri mereka untuk terjun ke dunia kerja. Betul, itu betul. Yang saya maksudkan sekarang ini, mampu nggak sekolah kita ini nanti anak-anak kita ini memiliki kompetensi, kemampuan dia nanti untuk merebut lapangan kerja. Apalagi memang sekolah perkapalan kan agak apa juga berbeda gitu, agak ngeri sedap juga lah. Kena antara laut nih, tidak? Dia harus mampu menjadi ABK. Tambah itu tentu menjadi anak buah kapal, atau belum jadi kapten kapal. Tidak. Jadi sasaran itu tepat ini. Sekolah pelayaran kita berada di pesisir. Banyak kapal-kapal yang berlabuh di Jepang, yang mengkaji, rumai. Itu budak kita berapa persen juga yang bisa jadi ABK. Nah, mudah-mudahan sekolah kita ini bisa menampung lapangan itu, gitu kan? Sekolah menengah kejuruan kita ini memang dibutuhkan disiapkan itu. Gitu. Cuma saya ingin tanya sejauh mana persiapan kita ini dan ke depannya bagaimana penguatan itu. Karena vokasi nanti itu disesuaikan adanya kemitraan dunia usaha, dunia industri dengan sekolah. Jadi kurikulum pendidikan juga nanti disesuaikan dengan kebutuhan apa yang diperlukan oleh dunia usaha dan industri. Kalau umpamanya di kapal disesuaikan dan orang-orang pelayan itu nanti terutama asosiasinya itu meminta nanti dia harus masuk ke dalam ini untuk mendidik anak-anak kita bersama dengan tenaga kerja. Nah, itu menurut saya. Sejauh mana kesiapan kita ini Pak Guru? Oke. Jadi begini Tuan, kita sudah mengacu sistem pendidikan kita ini berdasarkan STCW, Standard Training Housekeeping untuk tingkat internasional. Jadi kita kurikulumnya sudah mengacu ke tingkat internasional, sehingga mereka kita bekali pelatihan-pelatihan yang sertifikatnya yang terbit itu bisa diakui oleh internasional. Jadi kita ini wadah, kalau kita pelayaran ini diwadahi satu organisasi namanya IMO, International Maritime Organization. Jadi sudah ada suatu asosiasi internasional ya. Betul. Tahu tuh kunci tuan-tuan sekalian, ini bukan dengan tanggung, udah internasional.
dia bisa nanti anak-anak kita ini belajar ke luar negeri ya, Sangat berlayar ya, Betul, betul. udah perlu ke laut apa Atlantik ya, Betul. Asia Pasifik luar biasa itu ya. Jadi saat ini alumni kita sudah ada yang bekerja di Brunei, ada di Afrika, Iya. karena mereka memiliki kompetensi yang siap bekerja di ranah internasional. Wow. Jadi bukan hanya nasional, internasional juga. Iya. Awak, Iya tuh. Eki, betul-betul serius awak begitu tamat nanti dia bisa jadi anak buah kapal. Siap. Saya ya tuh. Cita-cita saya sejak kecil memang menjadi seorang pelaut tuh. Karena saya mau mengikuti jejak paman saya menjadi seorang pelaut. oh paman juga ada jadi pelaut. Iya tuh, jadi pelaut. Ya. Oh, dia sudah ada bakat ya. Iya tuh. Mantap, mantap. Dan ini harapan saya tuh Hmm. sebagai seorang taruna di SMK Negeri 1 Bukit Batu. Hmm. Harapan saya semoga pemerintah Riau Hmm. bisa memberikan dana ke sekolah kami Hmm. untuk bisa membeli simulator tuh. Oh, itu simulator belum ada ya? Iya tuh, supaya Oh. kami yang bersekolah di SMK Negeri 1 Bukit Batu ini bisa mendapatkan AMT 4 tuh, bisa Oh. melaksanakan ujian negara. Oh. Iya tuh. Itu harapan kami. harapan ya. Harapan kami semua Jadi taruna tuh. Gubernur Riau harus betul-betul ya memenuhi fasilitas yang diperlukan Iya tuh. di pendidikan pelayaran ini ya. Iya tuh. Ya, betul, betul. Nah, kemudian kira-kira apa yang awak lihat sekarang ini, apa lagi yang kurang yang perlu menjadi perhatian? Banyak tuh, seperti yang tadi Oh, alat-alat navigasi kita sudah tidak berfungsi lagi tuh. lagi ya. Iya tuh. Itu jangan sampai terjadi begitu. Gimana mempraktek nanti kan ya? Iya. Kalau sudah tamat kan, kita tak mau ya teori aja kan? Iya. Kita bisa langsung ya. Iya. Betul. Hebat. Sekarang ini saya nak bercakap sedikit dengan Wak Jul nih, dengan Wak Din ini. Bagaimana Wak Jul? Apa tu dok? Wak Jul menanggapi terhadap Pak Gubernur kita ini sangat bersemangat sehingga nanti anak-anak kita yang tamat SMK ini ada menganggur lagi. Jangan dikatakan budak Melayu ni malas. Tidak. Sedangkan orang Melayu ini sebenarnya kerjanya tinggi. Ya. Semenjak dulu pelaut, ya enggak, petani, pedagang. Jadi sekolah-sekolah kejuruan yang ada itu harus diarahkan dengan lapangan kerja yang ada, Betul tuh. terutama dunia usaha yang ada. Jangan sampai industri yang ada di Riau ini bekerja itu bukan budak kita. Iya tahu. Betul tuh. Macam mana tak tangkap ini kau? Kalau menurut awak tu ini memang program yang sangat bagus. Iya, Ya. Pak. Udah bagus sudah. Kalau dengan begini budak-budak kita lebih terampil Hmm. dan setelah selesai menyelesaikan pendidikan dia bisa langsung dunia kerja. Iya. Tapi jadi masalah karena itu ini sebenarnya sekolah ini dibuat, tapi setelah budak-budak ini tamat tidak ada berdaya dan ini yang sangat Iya, saya. enggak dengan menganggur. Sedap nganggur tu Ya, kalau kami dah tiap hari main di laut tu. Oh, betul lah. Ah, Betul layan ya. Kalau kena hitam gelombang tu dah biasa. Ya, biasa. So ya. Paling pandai-pandai sikit. Cuma kadang lapor tak tahu. Lapor kenapa kena? Kena angin. Kena Angin. angin. Kena angin. Itu buat bekal. 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 Bekal habis kena sapu tu. Aduh mak ya. Ini kan perlu ada bekal. Bekal. Cukup lah kalau pelaut tu kan ya. Karena pelaut tu memerlukan tenaga yang kuat, Betul. energi. Energi. Oh, energi kuat. Ini tak energi tak ada tu. Bekal tak pun tak bawa. Bawa juga? Bekal hidup pun tak ada bawa. Aduh mak. Bekal hidup. Ini mencari bekal hidup ini. Jangan sampai tak bawa bekal hidup. Ini mencari bekal hidup. Betul tu. Betul. Ini bekal ke laut tak ada. Tak ada. Macam mana pak bekal hidup? Lapor lah. Tak sesuai lagi mak. Bawa. Aku buat. Bekal hidup. Maaf tu. Oh, Kami habis. Ketuan lah kami ni. tapi Miko kan masih bisa hidup lagi kan? Masih bisa hidup. Masih hidup, bisa. Masih ya? Mengenakan sikit hidup. Oh hidup ya? Walaupun kami dengan alat kadarnya kami tetap bisa hidup Ya betul. dengan tanda-tanda alam. Ya. Macam tadi Pak Guru cakap kita melaut memakai alat navigasi. Apa segala yang tengok titik ikan tadi? Eco sounder. Eco sounder tadi kami tidak pakai itu. InsyaAllah selama ni tak ada ikan. Oh terbaik Kita kan? dapat ada alat kan? Tapi sekarang kami dah tahu dah tu. Punya itu alat untuk Mencari menengok titik ikan. Navigasi mana? Jadi kita ni kelemahannya untuk buat dulu ya.
Oh, peralatan fasilitas yang kurang. Betul tu. Ya, bukan tak ada ikan laut kita. Bukan. Ikan juga banyak. Juga banyak. Cuma kita tak tahu kadang mana lubuk. Kita tahu. Kemudian juga kita tak bisa ngail lagi dah. Kalau mengail tepi laut apa yang dapat? Ya. Angin dapat. Harus ke tengah. Dan itu harus memakai Alat. Alat. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah kita. Ya. Beri nelayan ke fasilitas, ya tak ya? Betul. Selain diberi fasilitas, mungkin ilmu ilmu. ni lah yang penting dulu. Sosialisasi segala macam. Itu khusus menyangkut masyarakat kita yang tinggal di Pesisir. pesisir. Nelayan kita harus diberdayakan ya. Ya. Di samping itu sekolah kita ini menyiapkan anak-anak kita yang bisa melaut dengan kapal. Dia menjadi ABK, jadi kapten kapal. Jangan sampai jadi kapten kapal di orang lain pula lagi. Kapal tempat kita berlabuh. Berapa banyak kapal berlabuh di rumah itu? Berapa banyak kapal berlabuh di Menghalil, Sungai Pening, Meranti, Selat Panjang, Kedumai. Kita ada budak awak-awak. Sementara kita ada sekolah pelayan. Sekolah pelayan. Harusnya budak kita yang didulukan. Dulu kan. Ya. Yang dipekerjakan. Itu dengar tuh Cik Ketua sekalian. Jadi betul kita ke depan ni kampung gitu ini nanti anak-anak kita ni betul-betul mewah hidupnya. Kenapa? Kena ada pencarian dia. Ya betul ya? Betul tu. Jangan jadi papu dengan apa namanya? Ayam mati di rumah padi. Itik berenang mati kehausan. Mati Jauh kau. sih. Kan terbalik jadinya. Jadi itulah tinggi tentu sekalian. Jadi kita ingin ke depan ni Riau ini maju lagi, ya berkembang, semua potensi bisa ditingkatkan. Segi nelayan tadi, segi pertanian ya. Kemudian Riau ini ada sekolah menengah pertanian, sekolah menengah industri dan sebagainya. Inilah yang akan ditunggu oleh Pak Gubernur kita dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2022 menuju sekolah vokasi. Artinya apa? Peningkatan muatan nanti pendidikan itu dengan pelatihan dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Pak ya? Betul. Betul ya? Itu. Demikianlah encik-encik dan tuan-tuan perbincangan kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan kita semua ni dapat memaklumi terhadap program pemerintah daerah. Jangan lupa ya, like, share, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.